Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrianti Soleha, NIM 114200007 dari Pluk 3 Praktikum Geomorfologi. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang Praktikum Geomorfologi acara 1 dan 2. Untuk Praktikum Geomorfologi acara 1 dan 2 memiliki persamaan judul, yaitu membahas tentang bentuk topografi. Adapun tujuan dari Praktikum acara 1 dan 2 ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Untuk tujuan acara 1 pada praktikum geomorfologi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pola kontur yang terdapat pada daerah yang diplot. Sedangkan untuk acara 2 memiliki tujuan yaitu mampu membuat penampang topografi pada daerah yang diplot. Nah, pada acara 1 dan 2 ini menggunakan peta yang sama, yaitu peta daerah penelitian yang terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peta ini bersumber dari Bako Surtanal pada tahun 2004 dan menggunakan skala 1:25.000. Nah, untuk daerah yang diplot ini terletak di titik koordinat X, yaitu 440.000 sampai 448.000, dan di koordinat Y sebesar 9.136.000 sampai 9.142.000. Pada daerah yang diplot ini memiliki titik tertinggi sebesar 400 mdpl dan titik terendah sebesar 100 mdpl. Nah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu yang pertama itu metode yang digunakan, yang kedua peta dasar, ketiga perhitungan dan hasil, keempat potensi bencana dan pemanfaatan. Nah, untuk metode yang digunakan yang pada acara pertama yaitu metode pola kontur. Untuk metode pola kontur ini bertujuan untuk menganalisis dan mengklasifikasi kemiringan lereng yang ada pada daerah yang diplot. Konsep dari metode pola kontur ini yaitu metode pola kontur ini yaitu yang pertama membuat zonasi pada peta dasar. Nah, setelah membuat zonasi, membuat garis tegak lurus. Garis tegak lurus sendiri harus melewati minimal 3 pola kontur baru. Nah, kemudian garis tersebut pada setiap zonasi harus memiliki minimal 3 garis tegak lurus. Nah, setelah membuat zonasi dan membuat garis tegak lurus, dilakukan perhitungan. Nah, setelah dilakukan perhitungan dari 3 garis tegak lurus pada setiap zonasi, kemudian dirata-ratakan dan kemudian akan diklasifikasikan sesuai dengan tabel Van Zuydam yang ada. Nah, sedangkan untuk acara kedua menggunakan metode eksagerasi. Metode eksagerasi yaitu metode dengan cara membuat garis sayatan. Nah, tata cara membuat metode garis eksagerasi itu yang pertama yaitu membuat garis sayatan pada peta dasar. Garis sayatan tersebut contohnya yaitu garis sayatan titik A sampai A aksen. Nah, setelah membuat garis sayatan, kemudian menentukan titik-titik kontur dengan cara meletakkan kertas pada garis sayatan. Nah, setelah meletakkan garis tersebut setelah meletakkan kertas tersebut pada garis sayatan, kemudian membuat atau memberi tanda titik-titik pada kertas tersebut sesuai dengan ketinggian kontur yang ada. Nah, setelah mendapatkan titik-titik pada kertas bantu tersebut, kemudian meletakkan kertas bantu tersebut di diagram. Diagram yang dibuat itu diagram Cartesius X dan Y. Nah, kertas bantu tersebut diletakkan pada garis X, kemudian diberikan tanda berupa titik dan besar angka sesuai dengan ketinggian kontur yang dilewatinya. Nah, setelah itu menghubungkan titik-titik antara titik X dan titik Y sehingga membentuk garis eksagerasi penampang A aksen. Nah, pada
pada slide ini terdapat peta dasar. Nah, ini yang di atas merupakan peta dasar acara 1. Ini dapat dilihat dari pengelompokan zonasi. Ini terdapat 10 zonasi, kemudian setiap zonasinya ini dibuat garis tegak lurus sebanyak 3 garis tegak lurus, minimal 3 garis tegak lurus, dan melewati minimal 3 garis kontur yang ada. Nah, pada yang bawah ini merupakan peta dasar untuk acara kedua. Nah, di bawah ini ada 6 garis eksagerasi yang telah dibuat. Untuk metode yang digunakan pada acara 1 yaitu metode kemiringan lereng dengan rumus KL sama dengan N kurang 1 dikali IK dikali skala per jarak horizontal. Untuk N-nya ini merupakan garis tegak lurus pada setiap zonasinya. Terus untuk JH-nya ini yaitu panjang dari N tersebut. Nah, untuk yang metode pada acara yang perhitungan pada acara yang kedua menggunakan eksagerasi dan segitiga. Untuk eksagerasi rumusnya yaitu 1 kali menggunakan eksagerasi 1 kali dengan rumus 1 per N dikali nilai skala. Untuk N-nya ini merupakan eksagerasi berapa kali yang kita gunakan. Pada acara ini menggunakan eksagerasi 1 kali, berarti N yang digunakan yaitu 1. Metode perhitungan yang kedua yaitu segitiga dengan cara alfa sama dengan R tan dikali delta H per delta S. Kemudian untuk persentasinya yaitu tan alfa per tan 45 dikali 100%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada acara 1, didapatkan hasil pengeplotan seperti ini. Dari 10 zonasi tersebut kemudian diklasifikasikan dan diklasifikasikan menurut persamaan warna yang ada. Nah, dari 10 ini mendapatkan 3 zonasi, yaitu zonasi warna hijau, yaitu daerah dataran. Kemudian zonasi yang kedua yaitu warna merah muda, merupakan daerah yang curam. Kemudian zonasi yang ketiga yaitu merah tua. Nah, dengan keterangan daerah yang sangat curam. Kemudian untuk persentasinya dataran ini, daerah yang datar, itu persentasinya sebesar 2 terletak pada ring 2,73%. Nah, untuk yang curam ini ringnya yaitu 22,22% sampai 40,57%. Nah, untuk yang zonasi yang sangat curam yaitu berwarna merah dengan ring 62,5% sampai 78,64%. Nah, kemudian ini untuk hasil dari perhitungan acara kedua. Nah, dari peta ini awalnya terdapat 6 sayatan, kemudian diklasifikasikan dan didapatkan menjadi 3 zonasi berdasarkan hasil eksagerasinya. Nah, zonasi yang pertama yaitu warna hijau. Warna hijau yaitu daerah datar dengan persentase 0% sampai 2%. Kemudian untuk warna yang kedua yaitu merah muda dengan dengan keterangan daerah curam persentase 21% sampai 52,99%. Terus yang ketiga yaitu merah dengan keterangan sangat curam persentasenya 56 sampai 99% sampai 89%. Nah, untuk potensi pemanfaatannya sendiri yaitu pada daerah yang terletak pada datar dapat dijadikan untuk pemukiman dan untuk pertanian. Sedangkan untuk lereng yang sangat curam akan mendapatkan pemandangan yang indah, tetapi pada daerah tersebut rawan bencana longsor. Nah, sedangkan manfaat dari mempelajari bentuk topografi pada acara 1 dan 2 ini yaitu mengetahui potensi bencana dan solusi dari bencana itu sendiri. Selain itu, manfaatnya yaitu untuk mengetahui kemiringan lereng dan dapat mengklasifikasikan kemiringan lereng tersebut. Dengan mengetahui klasifikasi kemiringan lereng tersebut, kita dapat mengetahui apakah
daerah tersebut cocok didirikan bangunan atau perencanaan wilayah atau tidak. Nah, selanjutnya itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu acara 1 dan 2 ya, berdasarkan perhitungan telah dilakukan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara zona acara 1 dan 2. Hal ini terlihat pada peta acara 1 ini dan peta acara 2 ini tidak memiliki perbedaan warna yang terlalu signifikan. Dan bisa dibilang memiliki warna yang sama, hanya beberapa zonasi pada acara 2 tidak seperti di acara 1. Nah, sedangkan untuk kekurangannya pada acara 1 yaitu kurang akurat, karena perhitungannya hanya dilakukan perwakilan dari setiap zonasi berdasarkan pengelompokan jenis konturnya. Sedangkan untuk kelebihannya lebih mudah dan tidak membutuhkan media yang banyak. Sedangkan pada acara kedua membutuhkan media untuk kelebihan acara kedua, yaitu hasilnya itu lebih akurat, bisa jadi lebih akurat karena digunakan perhitungan segitiga dan itu tidak mewakilkan setiap zonasinya. Nah, dari 6 sayatan tersebut. Sedangkan untuk kekurangan dari acara 2 itu membutuhkan media yang lebih banyak seperti blok kakir dan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan perhitungannya. Nah, sedangkan untuk perhitungan kemiringan lereng yang lebih akurat menurut saya yaitu kemiringan lereng pada acara 1. Karena pada acara 1 itu perhitungan lerengnya tidak dilakukan perwakilan dari setiap zonasinya, tetapi dilakukan perhitungan di semua bagian zonasinya. Jadi menurut saya perhitungan pada acara kedua itu lebih akurat dibandingkan pada acara pertama. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.